Shalom, damai di hati. Saudaraku, mari menjalani aktivitas di hari ini dengan belajar firman Tuhan, supaya hidup kita menghasilkan buah yang berguna bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari ikuti program Renungan Harian Keluarga di hari ini, Senin 6 Februari 2023, bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau tuntun lagi kami boleh melangkah di minggu yang berjalan ini Tuhan. Engkau berkenan kami boleh ada di hari yang ke-6 di bulan Februari 2023. Rindu kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan petunjuk firman-Mu, supaya hidup kami berbuah, berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dengan sabda-Mu. Tapi kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak dalam persekutuan yang beribadah, yang mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Bacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2, tertulis begini dalam Alkitab. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Dan tema renungan kita di hari ini, dibersihkan untuk semakin menghasilkan buah. Saudaraku, akhir-akhir ini pemimpin Gereja Masih Injil di Minahasa menyampaikan dan terus mengingatkan kepada jemaat agar jangan lengah, sebab pertambahan anggota jemaat Gemim itu semakin melambat. Hal ini harus disikapi dengan baik, agar jangan sampai di kemudian hari jemaat Gemim semakin berkurang karena angka kelahiran yang menurun dan mereka yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Semakin berkurangnya anggota gereja banyak dialami oleh beberapa gereja di Eropa dan Amerika. Gereja semakin kurang diminati dan yang datang beribadah kebanyakan hanya kelompok lanjut usia, sementara yang lain lebih suka ke tempat-tempat hiburan. Bahkan sangat memiriskan karena ada beberapa gedung gereja yang telah dijual, dijadikan tempat hiburan ataupun museum. Saudaraku, semakin menurunnya pertumbuhan anggota gereja, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu direnungkan dan dicari solusinya agar persekutuan umat Tuhan itu tetap terpelihara. Bacaan firman Tuhan hari ini dalam Yohanes 15 ayat 2 memperlihatkan bagaimana pertumbuhan pohon supaya banyak berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hal ini memperlihatkan adanya perhatian penuh dari Bapaknya sebagai pengusaha pokok anggur itu supaya semakin banyak berbuah. Proses pembersihan itu, saudaraku, sangat menyakitkan. Kalau kita ibaratkan seperti satu pohon, ketika cabang-cabang itu dibersihkan, ada yang memang benar-benar sudah kering, tapi ada yang sebenarnya belum terlalu kering. Namun untuk memproses supaya suplai makanan dari akar itu ke bagian-bagian ranting sebuah pohon itu baik, maka yang kurang baik itu dibersihkan. Proses itu sangat menyakitkan pada pohon itu, tapi kemudian akan menghasilkan satu perubahan di mana ada pertumbuhan yang semakin subur dan pada musimnya itu menghasilkan buah. Saat proses pembersihan itu kita alami, itu bisa saja sangat menyakitkan,
Tapi ingat bahwa Allah menginginkan umatnya lebih banyak berbuah. Baik secara kuantitas, tapi terutama juga dari segi kualitas. Sebagai keluarga Kristen, apalagi bagi keluarga-keluarga muda, mari kita melakukan firman Allah antara lain dengan menghadirkan keturunan. Selain itu, mari kita lebih giat beribadah, melayani dan bersaksi bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, dan dengan demikian Injil akan semakin tersebar luas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu. Jadi bekal bagi kami melakukan aktivitas di hari ini di Senin 6 Februari 2023. Tuhan, Engkau pilih kami satu persatu, semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga Gemim Maranatha Selatan. Baik Jemaat Maranatha Selatan di kolom 1 sampai kolom 27, maupun juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti program ini. Berkati kami Tuhan. Ada saat-saat kami harus menghadapi proses pembersihan, dan itu terasa sangat menyakitkan. Apakah itu melalui kondisi fisik kami, kesehatan kami, tapi juga melalui ekonomi kami, pergumulan keluarga kami. Proses pembersihan yang Engkau izinkan kami alami terasa sangat menyakitkan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau memproses kami untuk kemudian boleh menghasilkan buah yang banyak. Ajar kami setia, ajar kami tekun untuk menjalani proses pembersihan yang Engkau izinkan kami alami di hidup ini. Tuhan, tolong kami satu persatu, anugerahkan kami kesehatan, kekuatan. Tapi juga ketika Engkau mengizinkan kami ada dalam satu pergumulan, kami mohon Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Ketika kami bergumul dengan kondisi fisik kesehatan kami sakit dalam kelemahan tubuh, ajar kami berserah, berpasrah sepenuhnya kepadamu, sambil bermohon Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan. Dalam persoalan-persoalan ekonomi Tuhan, berikan hikmat, buka jalan. Tapi kami bukan hanya meminta, kami berusaha bekerja keras, memaksimalkan setiap potensi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami ada dalam persoalan pergumulan rumah tangga Tuhan. Ajar kami untuk boleh saling menerima satu dengan yang lain. Membangun komunikasi yang baik Tuhan. Pulihkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami juga yang sementara bergumul dengan masa depan anak-anak kami. Tuhan, buka jalan. Ajar anak-anak kami Tuhan pekah dengan perjuangan kami. Supaya mereka juga menghormati, bahkan memahami bentuk kasih sayang kami sebagai orang tua yang kadang dinyatakan dalam bentuk ketegasan. Tuhan tolong. Berkati semua yang setia mengikuti program ini Tuhan. Termasuk di dalamnya ketika ada jemaat-Mu dalam kategori anak sekolah minggu, remaja pemuda, diberkati mereka. Supaya juga bukan hanya orang tua yang setia mendengarkan firman, setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga, tapi juga sampai kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami terus terarah sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, jaga dan lindungi kami. Jemaat Gemim Maranatha Selatan, juga hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam kerja pelayanan. Penatua, diakon, pendeta, bahkan perangkat pelayanan yang ada. Kostor, pegawai, juga badan pekerja majelis jemaat yang ada. Semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan, komisi kategorial, komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, KPPJ ya Tuhan, penasihat BPMJ Engkau berkati. Juga
Komisi Multimedia yang bekerja keras di belakang layar sehingga pemberitaan firman lewat program Renungan Harian Keluarga ini boleh disiarkan. Engkau berkati hamba-hambamu dalam ketulusan bekerja sesuai dengan skill yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Pribadi mereka, harapan kerinduan mereka, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa. Berkati pemerintah kami, bangsa yang kami cintai ini. Tuhan jaga dan Tuhan selalu lindungi. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Senin 6 Februari 2023. Saya mengajak untuk kita terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.